The TOEFL paper-based test will start in 3, 2, 1. Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Dalam course kali ini kita akan membahas tentang TOEFL format, baik itu untuk yang PBT maupun yang IBT. Nah, dalam video kali ini kita akan berfokus dulu pada format TOEFL PBT. TOEFL PBT terdiri atas 140 soal yang dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada listening comprehension sejumlah 50 soal. Yang kedua ada structure and written expression sebanyak 40 soal. Dan yang ketiga ada reading comprehension sebanyak 50 soal. Kesemuanya dikerjakan dalam waktu 120 menit saja. Kita akan mengupas satu persatu bagian-bagian dari soal TOEFL PBT. Yang pertama ada listening comprehension. Listening comprehension yang terdiri dari 50 soal nantinya akan dikerjakan dalam waktu 30-40 menit tergantung durasi rekaman percakapannya. Dalam tes ini kita diuji untuk memahami percakapan yang terkait dengan hal-hal yang biasanya berkaitan dengan keseharian kita maupun presentasi dalam bentuk akademis maupun formal. Ada 3 bagian dalam listening comprehension ini. Bagian yang pertama adalah understanding short dialogue. Jadi kita akan diperdengarkan 30 short dialogue yang masing-masing akan diikuti oleh satu soal terkait dengan daily conversation. Lalu yang bagian kedua ada understanding long dialogue. Kali ini kita akan diperdengarkan 2 dialog yang cukup panjang dan di masing-masing long dialog itu akan diikuti dengan 4 soal. Jadi ada total 8 soal dari understanding long dialogue. Dan yang terakhir ada understanding long monologue. Jadi nanti juga akan diperdengarkan 3 monolog panjang yang biasanya berupa presentasi formal maupun perkuliahan akademis. Nah, dalam setiap monolognya juga akan diikuti oleh 4 soal sehingga nanti akan ada 12 soal. Jadi tadi ada short dialogue 30, lalu long dialogue 8 dan juga long monolog 12, total 50 soal listening comprehension. Bagian selanjutnya adalah structure and written expression. Nah, bagian ini seringkali dianggap sebagai bagian yang paling sulit karena di ujian ini menguji kemampuan kamu dalam memahami tata bahasa atau grammar. Ada 2 jenis ujian dalam structure and written expression. Yang pertama adalah mengisi bagian rumpang. Jadi nanti kamu akan dihadapkan pada 15 soal yang dimana 15 soal itu terdapat bagian rumpang yang harus diisi oleh kata, frasa maupun kalimat sesuai dengan kelengkapan dari struktur kalimat tersebut. Kita harus memahami terkait dengan sentence pattern atau pola kalimat agar bisa mengisi apakah subjek, predikat, objek, atau keterangan yang harus dilengkapi dalam soal tersebut. Di bagian yang kedua kita ada soal yang menganalisis kesalahan. Jadi nanti ada 1 kalimat di mana ada 4 kata yang digarisbawahi. Nah, kita harus memilih mana di antara 4 kata tersebut yang salah secara structure maupun secara grammar. Nah, di bagian ini ada 25 soal yang harus kita kerjakan. Jadi di bagian yang pertama sentence pattern ada 15, lalu di bagian yang kedua error recognition ada 25, maka ada total 40 soal structure dan written expression yang harus dikerjakan dalam waktu 25 menit saja. Di bagian yang ketiga ada tes reading comprehension, di mana dalam ujian ini menguji pemahaman kita terhadap sebuah bacaan akademis. Akan ada 50 soal yang akan dikerjakan dalam waktu 55 menit. Dalam reading comprehension akan ada beberapa wacana yang diikuti oleh beberapa soal yang menanyakan informasi seputar bacaan dan juga vocabulary.
Nah, ketiga bagian itulah yang menjadi bagian utama dalam TOEFL PBT. Tetapi di luar itu ada juga 2 tes terpisah yang nanti nilainya pun juga akan terpisah dari 3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Nilai yang pertama yang terpisah adalah speaking section. Jadi speaking section dalam TOEFL PBT itu adalah di mana kita akan bertemu dengan interviewer dan interviewer nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tema yang sudah kita pilih sebelumnya. Selain itu juga ada writing section di mana kamu akan menjawab satu pertanyaan dan membuat esai sebanyak 250 hingga 300 kata dalam waktu 30 menit saja. Demikianlah informasi terkait dengan format TOEFL PBT yang terdiri dari listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Ditambah kemampuan speaking dan writing di luar dari 3 komponen utama tersebut. Nah, pastinya setelah mengetahui tentang TOEFL PBT, rekan kerja juga pasti ingin mengetahui terkait dengan bagaimana format TOEFL IBT. Maka dalam video selanjutnya kita akan membahas bagaimana format TOEFL IBT. So, stay tuned.